Sebuah lingkungan kampus tidak dapat disebut inklusif apabila masih ada sebagian mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas yang seharusnya dapat digunakan oleh semua orang. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian penting dari pelayanan publik yang berkeadilan. Melalui studi kasus ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Prof. Fahri Muhammad Adnan, MSI PhD, dan Sinta Westika Putri, MAP. Kami melakukan observasi terhadap kelengkapan fasilitas disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Padang. Moderator Rizka Aisyah Putri dengan NIM 25042018. Kendi Kristiani Gulo dengan NIM 25042012. Clarinta Gulo dengan NIM 25042013. Dea Salsabila dengan NIM 25042017. Mutia Rahmawati dengan NIM 25042035. Agnes Laurencia Sirait dengan NIM 25042075. Kelengkapan fasilitas untuk penyandang disabilitas di kampus Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Fasilitas disabilitas merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang inklusif di lingkungan kampus. Kampus perlu menyediakan akses yang setara bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, melalui fasilitas seperti jalur kursi roda, toilet disabilitas, lift, dan building block. Namun, masih terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai. Oleh karena itu, dilakukan observasi untuk mengetahui tingkat kelengkapan fasilitas disabilitas serta penerapan pelayanan yang ramah dan inklusif bagi seluruh mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Beberapa permasalahan yang akan dibahas, pertama yaitu bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas di lingkungan sekitar UNP. Yang kedua yaitu apakah fasilitas yang tersedia sudah mendukung pelayanan publik yang ramah disabilitas. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik di lingkungan sekitar Universitas Negeri Padang. Yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik ramah disabilitas di lingkungan sekitar UNP. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan 3 teori utama sebagai landasan dalam menganalisis fasilitas disabilitas di kampus Universitas Negeri Padang. Pertama itu ada teori administrasi publik. Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan pelayanan akademik, tetapi juga dengan penyediaan, sarana, dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu implementasi administrasi publik yang baik karena menunjukkan komitmen kampus dalam memberikan pelayanan yang setara kepada semua pihak. Kedua itu ada New Public Service atau NPS. Teori ini menekankan bahwa pemerintah maupun lembaga publik harus memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Dalam penelitian ini, teori NPS digunakan untuk melihat sejauh mana kampus telah memberikan layanan yang inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas seperti jalur landal, lift, toilet khusus, serta aksesibilitas lainnya. Kampus dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi semua pengguna. Ketiga, teori pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Dalam lingkungan kampus, pelayanan publik tidak hanya berupa layanan administrasi, tetapi juga fasilitas fisik yang menunjang aktivitas mahasiswa. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas disabilitas seperti lift dan toilet khusus merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang bertujuan memberikan kemudahan akses serta menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa.
Dan berdasarkan ketiga teori tersebut, penelitian ini berfokus kepada bagaimana kampus menyediakan fasilitas yang mendukung bagi penyandang disabilitas sebagai wujud pelayanan yang baik, inklusif, adil, dan berkualitas. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan observasi. Observasi dilakukan di beberapa fakultas di lingkungan kampus UNP untuk melihat kondisi fasilitas disabilitas seperti jalur kursi roda, toilet disabilitas, lift, dan fasilitas pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan. Pelaksanaan observasi kami lakukan dengan turun tangan ke lapangan. Kelompok kami mengamati kondisi fasilitas yang tersedia dan mendokumentasikannya melalui foto sebagai bukti hasil pengamatan. Selain itu, observasi langsung penelitian kami juga didukung dengan penyebaran kuesioner secara online kepada mahasiswa untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi fasilitas disabilitas di kampus. Dengan cara ini, data yang kami peroleh tidak hanya berasal dari data pengamatan penelitian kami, tetapi dari pengalaman dan penilaian para responden. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di beberapa lokasi kampus dengan dokumentasi foto sebagai bukti lapangan, serta penyebaran kuesioner online kepada masyarakat dan mahasiswa. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi fasilitas disabilitas serta penilaian pengguna terhadap kelengkapan dan kualitas layanan di lingkungan kampus. Data yang kami peroleh dari observasi dan kuesioner kemudian kami analisis untuk mengetahui tingkat kelengkapan fasilitas disabilitas di lingkungan kampus. Hasil analisis ini kami gunakan untuk menilai apakah pelayanan publik di kampus sudah sesuai dengan prinsip inklusivitas dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Baik, di sini kami juga mencantumkan beberapa dokumentasi dari fasilitas penyandang disabilitas di kampus UNP. Gambar yang pertama yaitu dokumentasi jalur untuk kursi roda. Ini berfungsi memudahkan pengguna kursi roda untuk masuk ke dalam gedung. Lalu yang kedua ada dokumentasi fasilitas seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya untuk para tamu disabilitas. Lalu yang ketiga ada dokumentasi jalur guiding block, yaitu jalur pemandu khusus yang biasanya dipasang di ruang publik yang berfungsi untuk membantu penyandang disabilitas netra berjalan secara aman dan mandiri. Lalu ada analisis data. Analisis data pada penelitian observasi mengenai kelengkapan fasilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis persentase. Data yang diperoleh melalui kegiatan observasi terhadap berbagai fasilitas seperti jalur landai, guiding block, area parkir khusus, toilet disabilitas, akses menuju gedung, dan sarana pendukung lainnya kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tersedia dan tidak tersedia. Selanjutnya, jumlah fasilitas yang memenuhi kriteria dibanding dengan jumlah keseluruhan indikator yang diamati dan dihitung menggunakan rumus persentase. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelengkapan fasilitas disabilitas di lingkungan kampus serta memberikan gambaran mengenai sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah terpenuhi. Dengan demikian, analisis persentase dapat membantu dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan fasilitas yang masih belum memadai. Pada diagram hasil yang pertama, kami memberikan pertanyaan, apakah Anda penyandang disabilitas? Jadi hasilnya sebanyak 92,6% responden bukan penyandang disabilitas, sedangkan 7,4% merupakan penyandang disabilitas. Pada diagram hasil yang kedua, kami memberikan pertanyaan, apakah kampus menyediakan jalur khusus kursi roda di area gedung dan lingkungan kampus? Nah, hasilnya itu jalur khusus kursi roda sebanyak 66,7%. Responden menyatakan kampus telah menyediakan jalur khusus kursi roda. Sedangkan 33,3% menilai fasilitas tersebut belum tersedia secara maksimal. Dan sekarang kita masuk pada diagram hasil yang ketiga di mana kami memberikan pertanyaan apakah tersedia lift atau akses naik turun bagi mahasiswa disabilitas di gedung bertingkat. Nah, jadi hasilnya berdasarkan hasil responden, fasilitas lift atau akses khusus bagi mahasiswa disabilitas masih belum tersedia. Sebanyak 40,7% responden menyatakan hanya beberapa gedung yang menyediakan lift bagi disabilitas. Sebanyak 18,5% menyatakan tidak menyediakan lift dan sebanyak 40,7% menyatakan sudah menyediakan lift untuk disabilitas. Pada diagram selanjutnya, pertanyaan yang diajukan adalah mengenai kondisi toilet khusus disabilitas di kampus. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 63% responden menilai toilet disabilitas sudah mendukung, sedangkan 37% responden menilai belum mendukung. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kondisi toilet khusus disabilitas di kampus dianggap masih kurang mendukung. Beberapa dari responden menilai fasilitasnya belum
mendukung dan belum memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas toilet masih perlu diperbaiki lebih layak dan mudah digunakan oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan yaitu membahas tentang fasilitas petunjuk arah bagi tunanetra seperti guiding block atau roof rail. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 81,5% responden menyatakan bahwa kampus sudah menyediakan fasilitas tersebut, sedangkan 18,5% responden menyatakan belum. Hal ini menunjukkan bahwa kampus sudah memiliki upaya untuk membantu mahasiswa tunanetra dalam beraktivitas di lingkungan kampus. Walaupun begitu, masih ada beberapa responden yang merasa fasilitas tersebut belum tersedia secara lengkap di seluruh area kampus, sehingga perlu adanya pemerataan fasilitas agar aksesibilitas menjadi lebih baik. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan adalah apakah fasilitas di kampus sudah memadai? Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden yaitu 66,7% menilai bahwa fasilitas disabilitas di kampus masih belum memadai, sedangkan 33,3% responden menilai sudah memadai. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa fasilitas sudah tersedia. Masih banyak kekurangan yang dirasakan mahasiswa, mulai dari akses gedung, toilet, hingga fasilitas umum lainnya. Masih perlu ditingkatkan agar penyandang disabilitas bisa merasa lebih nyaman, aman saat berada di lingkungan kampus. Apakah petugas atau staf kampus memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas? Dari hasil kuesioner, sebagian besar responden yaitu 88,9% responden menyatakan pihak kampus sudah memberikan layanan yang baik. 11,1% responden menyatakan belum. Lalu adapun pertanyaan kuesioner yang kedua yaitu apakah fasilitas umum kampus seperti kantin dan musola bisa diakses oleh penyandang disabilitas? Sebanyak 74,1% responden mengatakan bahwa fasilitas umum seperti kantin dan musola sudah bisa diakses oleh penyandang disabilitas dan sebanyak 25,9% responden mengatakan belum. Lalu pertanyaan kuesioner ketiga yaitu apakah perpustakaan kampus menyediakan fasilitas yang mendukung mahasiswa disabilitas? Sebanyak 85,2% responden menyatakan bahwa perpustakaan kampus sudah menyediakan fasilitas yang mendukung mahasiswa disabilitas, sedangkan 14,8% responden mengatakan belum. Berdasarkan dari data hasil dari diagram di atas tersebut, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi dari kuesioner kami di Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan beberapa fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas seperti jalur kursi roda, guiding block, dan fasilitas perpustakaan. Namun, masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama akses pada gedung bertingkat dan toilet disabilitas yang belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sarana dan prasarana yang lebih ramah disabilitas agar lingkungan kampus menjadi lebih inklusif, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh mahasiswa. Secara keseluruhan, hasil observasi ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus telah mulai menyediakan berbagai fasilitas disabilitas di berbagai titik penting. Namun, tingkat kelengkapan dan pemerataannya masih berbeda-beda. Terdapat fakultas dan unit yang sudah lengkap dalam menyediakan fasilitas aksesibilitas, tetapi masih ada juga yang belum sepenuhnya lengkap, sehingga diperlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas agar seluruh lingkungan kampus dapat menjadi lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.